Di video kali ini saya akan membahas tentang lighting. Kenapa kok lighting? Karena salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dari video kita adalah dengan menggunakan lighting. Kenapa kok lighting itu penting? Ya, karena prinsip dasar dari kamera itu adalah menangkap cahaya. Tanpa cahaya nggak akan ada gambar, nggak akan ada video. Kalaupun ada cahaya dan cahayanya itu minim, hasilnya pencahayaannya akan kurang di dalam video kita, atau noise. Dengan menggunakan cahaya, dengan permainan cahaya ini, kita juga bisa menghasilkan video yang lebih berkarakter dan juga berdimensi. Dengan lighting yang bagus, kalaupun kita syuting hanya menggunakan HP, itu hasilnya pasti akan lebih bagus lagi. Bukan berarti dengan menggunakan kamera atau misal kita udah punya kamera dengan kualitas low light-nya bagus, kita nggak butuh lighting. Ya, karena lighting memang fungsinya bukan cuma untuk membuat kita bisa menangkap gambar saja. Di situ ada fungsi-fungsi lain. Kali ini saya kedatangan sebuah lampu atau lighting dengan tipe LED COB atau chip on board, yaitu dari Colbor. Dan untuk lighting yang akan kita bahas ini adalah Colbor CL100. Seperti namanya, Colbor CL100. CL100. Jadi Colbor ini memiliki daya 100 watt. Harusnya cukup terang, sangat terang, karena dengan menggunakan 100 watt ini sudah cukup untuk keperluan atau kebutuhan videografi kita. Atau mungkin untuk syuting-syuting YouTube seperti ini, untuk syuting film, atau buat studio kita itu udah sangat cukup. Intinya cocok lah kalau buat bikin video kita, untuk produksi video-video kita. Oke, ini akan saya coba nyalain ya. Ini pakai power 3 pin seperti ini. Ini terang banget. Ini dengan kekuatan penuh ya, 100%. Ini terangnya seperti ini, terang banget. Colbor CL100 ini memiliki nilai CRI atau Color Render Index itu 97. Oke banget, 97. Karena nilai CRI yang paling tinggi, paling maksimal itu 100, dan ini 97 mendekati maksimal. CRI itu adalah satuan yang dimiliki oleh lampu untuk membuat suatu benda itu ketika diberi cahaya oleh lampu ini, itu mengeluarkan warna yang mendekati aslinya. Jadi semakin baik nilai CRI-nya, semakin tinggi nilai CRI-nya, itu akan menghasilkan video dengan warna yang lebih baik lagi. Kesan pertama saya dengan lighting ini, saya suka dengan ukurannya yang relatif kecil. Dengan dimensi 202 x 116 x 117 mm dan beratnya cuma 1,1 kg, bisa kita bawa-bawa dengan leluasa. Apalagi kita juga mendapatkan carrying bag yang bentuk dan warnanya saya suka. Di bawah itu jadi kelihatan keren. Ini sangat memudahkan kita kalau mau syuting di luar. Dengan berat yang relatif ringan, kita juga bisa menggunakan light stand yang nggak besar. Kalau saya sendiri pakai yang ini, saya ambil dulu. Yang portable seperti ini. Ini kecil banget ya. Jadi dengan seperti ini aja udah cukup karena nggak berat. Untuk build quality-nya ini dari plastik ABS dan ya terlihat plastik. Tapi saya suka dengan desainnya yang simple dan juga di sini ada handle-nya untuk pegangan kalau kita mau bawa-bawa. Jadi lebih enak untuk bawanya. Kemudian ini juga bisa kita pakai untuk saat kita mengatur tiltingnya. Nah, di sini di bawahnya ini juga ada leher ya. Tapi ini kelihatan banget plastiknya dan ya kurang solid ya, kurang kokoh menurut saya. Jadi kalau kita atur tiltingnya, ini kesannya kayak kurang kokoh, apalagi kalau kita taruh di depannya sini pakai softbox ya, pakai modifier. Nah, ngomong-ngomong modifier, ini udah pakai modifier, mounting modifier itu Bowens. Jadi Bowens itu adalah mounting modifier yang paling umum digunakan untuk lighting ini. Jadi kita mau pakai modifier yang lain itu gampang kalau kita nyari di luar. Jadi di marketplace atau di toko-toko yang menjual perlengkapan video dan foto itu kita gampang nyarinya. Jadi modifier itu sangat penting ya untuk lighting, karena modifier itu sangat berhubungan dengan karakteristik kekerasan cahayanya. Jadi tanpa modifier, kalau kita ini nyalakan, ini cahayanya akan cenderung keras. Karena ini nggak pakai modifier, jadi cahayanya akan kemana-mana, akan tumpah kemana-mana. Ini saya contohkan.
Nah, cahayanya itu akan menyebar. Jadi ya sangat penting kalau kita pakai modifier. Sayangnya kalau untuk modifier bawaan itu biasanya itu hanya seperti reflektor dome seperti ini saja ya, seperti mangkok ini. Dan karakteristiknya kalau kita pakaiin modifier ini, itu cahayanya memang nggak menyebar, tapi akan malah menyempit ke satu titik, malah kayak center itu loh, seperti itu. Kalau untuk keperluan kita untuk cahaya agak kurang pas ya kalau kita mau langsung kita arahkan ke wajah kita, jadi akan sangat keras itu hasil bayangannya. Ini saya contohkan kalau pakai modifier bawaan, nyalakan, akan lebih terpusat cahayanya itu, karena ini ada reflektornya yang mengarahkan lampunya. Nah, ini bisa kita pakai untuk jenis-jenis syuting tertentu ya, tapi kalau untuk key light kita yang kita hadapkan langsung ke muka kita ya, ini kurang cocok pakai modifier ini. Lebih cocok kalau kita pakai modifier yang softbox. Nah, ini namanya mounting bowen ya, ada 3 kuncian di sini, 3 kakinya seperti ini. Saya kebetulan ada softbox, ini pakai yang oktagonal saya. Jadi ini sama mountingnya, sama-sama bowens, ada 3 kakinya ini. Ini bisa kita pakaikan. Saya coba pakaikan ke sana ya. Nah, ini softbox yang ada gridnya ini ya, tambahan grid lagi. Fungsinya grid ini biar cahayanya nggak menyebar lagi. Nah, ini hasil gambarnya akan lebih soft. Bagaimana kalau saya coba ditaruh di depan saya aja ya. Nah, ini kalau ada di depan saya, ini juga bisa pakai remote ya, yang bisa kita pakai mengatur intensitas cahayanya, brightness-nya. Beda kan hasilnya sama lampu saya sebelumnya. Sebelumnya saya nggak pakai lampu LED ya. Ini saya matikan. Coba saya nggak pakai lampu yang tadi. Nah, ribet amat syuting. Ini saya nyalakan. Saya tambah lagi. Dan bisa dilihat cahayanya di belakang saya juga sudah soft ya, lebih soft karena ini pakai softbox. Dan saya coba kalau saya lepas softboxnya dengan intensitas cahaya yang sama kalau tadi pakai diffuser, ini tanpa ada modifier apapun. Nah, bayangan saya kenceng banget di sini dan silau banget. Sangat penting ya untuk memperhatikan kita pakai modifier apa. Saya matikan aja. Remote control ini sangat berguna ya buat kita kalau syuting dengan posisi dari lighting itu susah dijangkau. Misal posisi lightingnya itu tinggi banget, jadi kita enak banget kalau pakai remote ini. Dan misal juga kita syuting sendirian ya, seperti saya sekarang ini, jadi ini akan lebih enak karena saya nggak perlu bolak-balik untuk nyalain kemudian matiin, ganti setting seperti itu. Tinggal kita pencet saja, sudah nyala semacam ini. Kita juga bisa mengaturnya, enak banget. Pada bagian belakangnya ada monitor untuk informasi setting dari Colbert CL100 ini. Dan juga ada beberapa tombol seperti tombol power untuk menyalakan dan mematikan lampunya. Di sampingnya ada tombol mode switch, bisa kita gunakan untuk mengganti mode lampunya. Ada mode CCT untuk mode normal ya, yang bisa kita atur intensitas cahayanya dan kita bisa atur white balance-nya. Kemudian mode candle atau seperti cahaya lilin. Kemudian mode bonfire. Hasil cahayanya seperti cahaya dari api unggun. Kemudian mode breathing. Jadi cahayanya itu intensitasnya seperti nafas kita. Redup terang seperti nafas ya. Kemudian mode faulty bulb. Menghasilkan efek seperti lampu yang mau putus. Selanjutnya mode flash. Efek lampu menjadi kedip-kedip. Kemudian yang terakhir ada mode lightning. Hasilnya seperti efek dari cahaya petir. Mode di Colbert CL100 ini cukup banyak ya, dan bisa kita pakai buat video kita dengan efek-efek khusus. Kalau mau bikin film juga kita bisa pakai untuk efek-efek tertentu. Misal kita hujan-hujanan, kemudian ada efek-efek petir, kita bisa pakai mode di lightning ya. Jadi ada efek seperti kilatan-kilatan petir semacam itu. Kemudian ada tombol group. Tombol group ini bisa kita pakai untuk mengatur lightingnya jika kita memakai lebih dari satu lighting. Misal kita pakai beberapa lampu, kita bisa grup-grupkan biar nanti controllingnya lebih gampang. Oke, dan pada bagian sampingnya ini ya, sampingnya tombol group ini ada tombol fan. Fan ini apa? Kipas ya, kipas.
Jadi di dalam Colbert CL100 ini ada kipas. Walaupun ini pakai LED, tapi kalau dipakai lama akhirnya akan panas juga. Di dalamnya juga sudah ada heatsinknya ya untuk mengurangi panasnya. Tapi di sini juga ada fan. Nah, di fan ini bisa kita atur, ada dua pengaturan. Yang pertama adalah smart, yang kedua adalah quiet. Bunyinya juga akan beda ya. Ini coba saya pakai mikrofon satu lagi. Ini kalau quiet. Dan ini kalau smart. Kalau kita memakai mode fan di smart, ini akan menyesuaikan dengan suhu yang ada di Colbert ini. Jadi semakin panas ya berarti kipasnya akan bekerja lebih panas lagi. Kalau dingin ya berarti kipasnya itu nggak bekerja terlalu keras. Semacam itu. Jadi yang namanya smart. Jadi dia bisa menyesuaikan. Tapi kalau kita memilih yang quiet, ini fan-nya dimatikan ya. Jadi resikonya Colbert akan secara otomatis mengurangi powernya. Itu yang tertulis di manual book-nya. Dan di bagian tengah ini juga ada tombol seperti tombol volume yang bisa kita pakai untuk mengatur intensitas cahayanya atau seperti dimmer. Jadi enak banget ya kita aturnya, bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan tingkat terang atau gelapnya cahaya kita. Kalau kita tekan tombol ini lagi akan berubah fungsi dari pengaturan intensitas cahayanya ke pengaturan white balance-nya. White balance itu temperatur warna kita ya. Jadi kenapa kok namanya white balance? White ya, putih, balance. Jadi di video itu yang warnanya putih akan tetap berwarna putih, nggak kekuningan atau kebiruan semacam itu. Jadi dengan pengaturan warna yang tepat, di video kita juga temperaturnya akan pas. Jadi kalau kita misal pakai kaos warna putih, ya di dalam kamera kita, di dalam frame video kita itu warnanya putih, nggak agak kekuningan atau agak kebiruan semacam itu. Jadi white balance itu sangat penting untuk kita atur. Untuk harganya ya, kita ke harga. Saya dapat informasi dari pihak Colbert-nya itu ini harganya 199 US dollar. Kalau dirupiahkan ya berarti sekitaran 3 jutaan ya. Ini masih harganya sama seperti kompetitornya ya, masih ya seharga segituan ya. Misal kayak Godok SL100W itu harganya juga sekitaran segitu. Tapi kalau kita komparasinya sama Aputur 120D ya beda jauh ya. Aputur itu udah 10 juta melangkah. Jadi kalau buat beli ini udah bisa dapat 3 unit. Kalau menurut saya ini cocok banget ya buat kita bikin video karena fitur-fiturnya juga oke-oke banget, banyak, dan juga tadi saya udah nyobain juga hasilnya oke di muka. Pakai tambahan softbox, cocok buat bikin video atau studio atau mau bikin film. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama buat kalian yang mungkin lagi nyari lighting buat studio kalian atau buat kalian syuting. Sampai jumpa. Nyamuk.